Ada pengalaman yang agak mistis yang sampai sekarang mungkin Gus Nuril yang bisa menjelaskan. Saya menjemput Gus Dur di Ciganjur. Dari Ciganjur naik mobil, saya nyetir, Gus Dur di samping, ke hotel Danau Sunter. Danau Sunter. Saya nggak tahu jalan, belum ada Google waktu itu. Gus Dur kan matanya udah nggak bisa melihat, dia bisa ngomandarin saya kiri kanan sampai nyampe. Itu sungguh saya bersaksi bahwa itu benar karena saya yang nyetir sendiri dan itu sampai. Saya pikir ini diapalin atau gimana gitu loh. Saya sering ke Ciganjur mendengarkan musik klasik bersama Gus Dur di ruangannya yang sempit itu, yang sedikit dekil ya, mendengarkan Beethoven dan juga lagunya Ebit Ayah itu, yang dia terkesan dengan bahumu yang dulu kekar, tegam terbakar matahari. Saya pikir ayahnya ternyata kakeknya, karena ayah Gus Dur meninggal lebih awal ya. Nah, beliau bilang, Mas Budi, di Indonesia ini hanya saya dan Pak Harto. Saya di sini, Pak Harto di sana, main tali. Kita buat semua orang loncat-loncat. Jadi ya dia bilang begitu, saya bikin semua orang loncat-loncat. Karena hanya saya yang bisa nandingi Pak Harto untuk memainkan tali itu. Terus waktu itu beliau menggandeng Ibu Tutut kemana-mana. Saya tanya, kenapa Mbak Tutut digandeng kemana-mana waktu kirap remaja itu? Begini, Pak Harto itu kelamaan. Betapapun hebatnya seorang presiden, kalau terlalu lama, akhirnya nggak baik. Lingkaran dalamnya makin menguasai, menyetir, musuhnya makin banyak yang sakit hati. Maka Pak Harto harus turun. Nurunkan Pak Harto itu nggak gampang. Makanya saya ajak Mbak Tutut agar Mbak Tutut yang menggantikan nantinya. Nah kalau Mbak Tutut kemudian naik, macam-macam, nuruninya lebih gampang, dia bilang begitu. Waktu KPU diketuai oleh Pak Rudini, kan masih ada utusan golongan. Konghucu nggak dapet. Saya ngadep Gus Dur. Waktu itu kantor PBNU masih reot lah, bangkunya juga masih reot gitu loh. Udah, kamu demo, saya di belakang. Karena ada di belakang ada Gus Dur, saya berani kan. Kemudian saya demo sampai masuk ke ruangannya Pak Rudini. Pak Rudini bingung, saudara siapa? Saya Ketua Umum Matakin, Konghucu. Kok kayak orang Batak katanya. Nggak ada kelihatan Cina-Cinanya, nggak ada gitu. Nah, setelah itu ada konferensi pers di ruangan PBNU dan beliau bukannya di belakang, tampil ke depan. Dia bilang, bagi saya Matakin adalah mataku. Anda bisa membayangkan bahwa mata bagi seorang Gus Dur adalah harta yang sangat berharga. Dan dia menganggap Matakin adalah mataku. Beliau kalau membela, orang lain hanya membela secara wacana. Tapi Gus Dur pasang badan. Arswendo Atmowiloto kayak apa itu? Waktu dia mendapatkan ranking Nabi Muhammad tidak di tempat teratas, mau dibunuh, Gus Dur pasang badan. Mbak Inul Daratista pasang badan. Demikian juga Konghucu. Jadi kalau ada orang seperti beliau, rasanya kita harus nunggu waktu lama sekali. Bayangannya aja belum ada saya kira. Bayangannya belum ada. Nanti kalau boleh dikasih kesempatan, di terakhir saya mau nyanyi lagu untuk Gus Dur yang saya ciptakan khusus untuk haul beliau yang ke-15. Bahkan saya, Pak Bingki, Pak Chandra, kalau menghadap dia dikenalin sama orang, ini anggota ITSMI katanya. Apa itu ITSMI? Bukan Ikatan Cendekiawan Ikatan Cendekiawan Muslim, bukan. Ikatan Cina Melarat Indonesia. Karena ketika Konghucu dilarang oleh pemerintah Orde Baru, yang masih tinggal menganut agama leluhurnya, masih bertahan, ya yang melarat-melarat. Karena kan nggak ada yang dipertahankan lagi, wong nggak punya apa-apa, ya sudah gitu loh.
Tapi kalau yang lebih kaya kan demi keselamatan lari gitu loh. Jadi benar kata Gus Dur, ini ikatan Cina Melarat Indonesia. Salam kemanusiaan. Salam kemanusiaan. Perkenalan saya dengan Gus Dur itu sangat panjang sekali. Sejak beliau masih bisa melihat ya. Saya baru lulus dari IPB tahun 84, kemudian tahun 86 saya bekerja di Kalbe Pharma Group dan kemudian mendapat tugas membuat visibility study tentang proyek-proyek baru. Dan ketika saya mendapat tugas untuk menyusun visibility study tentang Ensiklopedia Nasional Indonesia yang pertama, saya terlibat perkenalan pertama dengan Gus Dur tahun 1986. Ensiklopedia itu melibatkan 400 tokoh besar dan khusus untuk Islam dipilih kontributornya adalah tokoh-tokoh besar Islam. Pertama yang dipilih adalah Cak Nurholis Majid, tapi kemudian karena beliau sangat sibuk dilimpahkan kepada Gus Dur yang lebih muda. Tapi kemudian Gus Dur baru berjalan beberapa bulan, waktunya juga tidak punya, akhirnya dilimpahkan sampai akhir dengan Pak Johan Effendi. Jadi saya sekaligus berkenalan dengan 3 tokoh besar seperti itu. Sementara kalau di Hindu dengan Nyoman Pendit, Buddha dengan guru saya Pak Hudaya. Hudaya kan yang saya susun secara kronologis. Tadi pertama menyusun ensiklopedia nasional, yang kemudian selesai menjadi ensiklopedia nasional yang pertama di Indonesia dan satu-satunya 18 jilid. Melibatkan termasuk dibeli oleh Pak Harto 200 set. Sempat ketemu Pak Harto, Pak Tribeni dan segala macam. Kemudian perkenalan Gus Dur yang kedua ketika beliau menjadi Ketua Umum PBNU, ada pasangan Konghucu yang ditolak catatan sipilnya. Jadi Gus Dur bukan saja membela yang lain, tapi juga membela tentu umatnya sendiri. Kemudian ada pengalaman yang agak mistis yang sampai sekarang mungkin Gus Nuril yang bisa menjelaskan. Saya menjemput Gus Dur di Ciganjur. Dari Ciganjur naik mobil, saya nyetir, Gus Dur di samping ke Hotel Danau Sunter. Danau Sunter. Saya nggak tahu jalan, belum ada Google waktu itu. Gus Dur kan matanya udah nggak bisa melihat, dia bisa ngomandarin saya kiri, kanan, sampai nyampe. Itu sungguh saya bersaksi bahwa itu benar, karena saya yang nyetir sendiri dan itu sampai. Saya bingung ini diapalin atau gimana gitu loh. Hebat itu. Kemudian tadi yang nyambung cerita Gus Nuril, saya sering ke Ciganjur mendengarkan musik klasik bersama Gus Dur di ruangannya yang sempit itu, yang sedikit tekil, ya, mendengarkan Beethoven dan juga lagunya Ebit Ayah itu, yang dia terkesan dengan bahumu yang dulu kekar, legam terbakar matahari. Saya pikir ayahnya ternyata kakeknya, karena ayah Gus Dur meninggal lebih awal ya. Nah, beliau bilang, Mas Budi, di Indonesia ini hanya saya dan Pak Harto. Saya di sini, Pak Harto di sana, main tali. Kita buat semua orang loncat-loncat. Jadi ya dia bilang begitu, saya bikin semua orang loncat-loncat. Karena hanya saya yang bisa nandingi Pak Harto untuk memainkan tali itu. Terus waktu itu beliau menggandeng Ibu Tutut kemana-mana. Saya tanya, kenapa Mbak Tutut digandeng kemana-mana waktu kirap remaja itu? Begini, Pak Harto itu kelamaan. Betapapun hebatnya seorang presiden, kalau terlalu lama, akhirnya nggak baik. Lingkaran dalamnya makin menguasai, menyetir, musuhnya makin banyak yang sakit hati. Maka Pak Harto harus turun. Nurunkan Pak Harto itu nggak gampang. Makanya saya ajak Mbak Tutut agar Mbak Tutut yang menggantikan nantinya. Nah kalau Mbak Tutut kemudian naik, macam-macam nuruninya lebih gampang, dia bilang begitu.
Terus saya bilang, kesuwen Gus, sampean aja yang jadi presiden. Edan apa kowe? Katanya. Aku kan buta, katanya. Saya bilang, ada Gus, presiden yang pimpinan yang buta. Siapa itu? Prabu Destarasta dari Astina. Ya. Kurang ajar itu kan wayang, katanya. Kemudian kita dialog. Gus, saya minta kalau sampean jadi presiden, kabinetnya hanya 13 menteri saja. Kayak saya terinspirasi oleh Amerika, oleh Singapura yang menterinya hanya 13. Gus Dur 14. Kita hayal-hayalan tuh. 14, 13. Akhirnya di breakdown. Ternyata beliau ada menteri agama, saya nggak ada. Saya bilang agama mendingan diserahkan ke majelisnya aja Gus, yang penting pemerintah melindungi gitu loh. Beliau tetap ngotot karena bapaknya kan menteri agama gitu loh, jadi ada sejarah itu. Tapi ternyata setelah jadi presiden 34 menteri juga gitu loh. Nah terus waktu KPU diketuai oleh Pak Rudini, kan masih ada utusan golongan. Konghucu nggak dapat. Saya ngadep Gus Dur, waktu itu kantor PBNU masih reot lah, bangkunya juga masih reot gitu loh. Kemudian saya demo sampai masuk ke ruangannya Pak Rudini bingung, saudara siapa? Saya ketua umum Matakin, Konghucu. Kok kayak orang Batak katanya? nggak ada kelihatan Cina-Cinanya, nggak ada gitu loh. Nah setelah itu ada konferensi pers di ruangan PBNU, dan beliau bukannya di belakang, tampil ke depan. Dia bilang, bagi saya Matakin adalah mataku. Anda bisa membayangkan bahwa mata bagi seorang Gus Dur adalah harta yang sangat berharga. Dan dia menganggap Matakin adalah mataku. Beliau kalau membela, orang lain hanya membela secara wacana. Tapi Gus Dur pasang badan. Rambutku 2 bulan setelah dicat tetap. Daerahku Sunter, yang milih cuma 2 orang Gus, saya sama istri saya, dia bilang. Beliau sama Mbak Mega lagi jalan-jalan ke Blitar segala macam. Saya bilang, Gus Dur bilang, tenang aja Mas Budi, Jimmy Carter sebagai pengamat pemilu sudah ngomong sama saya nanti akan datang lagi, sudah ketemu sampean dan Anda menjadi presiden. Pasti saya jadi presiden, katanya. Bukan Gus Dur yang ngomong, tapi Jimmy Carter sudah ngomong begitu. Ya mungkin Jimmy Carter buat nama juga nggak tahu ya. Karena Gus Dur sering, kalau dia mau menolak seseorang, dia bilang, saya kan hanya nurut kiai-kiai besar. Ya, padahal kiai-kiai besar, beliau yang nyuruh juga gitu loh. Itu ilmu yang saya gunakan. Kalau saya ditekan orang, saya bilang, saya mah setuju dengan Anda, tapi bos-bos saya nggak setuju. Itu ilmu dari Gus Dur itu. Paham ya? Iya, terus, nah, saya baru pulang dari Hong Kong, menghadiri peringatan hari lahir Konghucu di Hong Kong, bulan Oktober awal, naik pesawat sebelah dengan Pak Johan Effendi, dapat berita, Pak Amin Rais terpilih menjadi Ketua MPR. Turun, lagi seru pemilihan Gus Dur sama Mbak Mega. Nah, singkat cerita, semua sudah tahu Gus Dur jadi presiden, 20 Oktober tahun 1999 dilantik. Ajudan yang pertama, Angkatan Darat, saya lupa namanya, saya pas ke Ciganjur, saya dikira adiknya. Ya wajahnya kan mirip-mirip tadi ya. Wajahnya mirip-mirip, malah Bu Sinta bilang, harusnya foto itu jangan sama Mbak Yeni, tapi sama Lisa. Kalau Lisa klop katanya, mukanya seragam. Nah terus dia bilang, ini nanti yang bacakan sumpah siapa? Ya Bapak yang bacain, yang bisikin. Bukannya Gus Dur bisa, nggak bisa baca loh beliau, dia bilang. Bukannya katanya remeng-remeng ngopo, dia bilang, nggak bisa itu. Jadi beliau yang bisikin gitu, seperti itu. Nah, masih di bulan Oktober, Pak Bingki Irawan, tokoh Konghucu dari Jawa Timur, bersama saya pagi buta, jam 4 pagi,
ke istana. Dari Sunter nggak ada rencana apa-apa, hanya pengen nyambangin Gus Dur karena kita biasa datang. Kemudian di bawah jembatan kereta di Istiqlal, yang kereta di atas itu, tiba-tiba saya dengan Pak Bingki entah dapat ilham dari mana, saling memandang, yuk kita usul ke Gus Dur bikin Imlek nasional. Ngadep Gus Dur bertiga, Gus, mumpung sampean jadi presiden, boleh dong sekali-sekali umat Konghucu mendapatkan Imlek nasional. Apa itu katanya? Ya Imlek yang dihadiri sampean sebagai presiden, Bu Mega, kemudian Pak Amin, Pak Akbar Tanjung, para menteri, para duta besar, tokoh-tokoh Konghucu dari seluruh Indonesia, tokoh-tokoh Tionghoa, dan tokoh-tokoh masyarakat yang lain. Apa jawaban Gus Dur? Tidak bilang setuju atau tidak setuju, tapi bilang, adakan 2 kali. Adakan 2 kali. 2 kali, Gus? Iya. Apa itu? Kamu menunjuk saya jadi ketua panitia Imlek di Jakarta. Fotonya tadi itu. Cak Bingki, dia panggilnya Cak Bingki, jadi ketua panitia Cap Gomeh di Surabaya. Gus, waktu itu Pak Rusdi, kita meyucien, nggak punya duit. Matakin organisasi bawah tanah nggak punya duit. Saya pura-pura nolak, Gus. Hindu cuma nyepi, Buddha cuma waisakan sekali. Natal Kristen Katolik batonan berdua. Batonan kalau bahasa Tegal ya. Berdua gitu loh. Kalau Islam sering ya memang jumlah beliau lebih banyak, gak ada masalah gitu loh. 1 kali aja Gus, enggak 2 kali. 1 kali Gus nanti nggak dikira nggak adil. Ini pertama kali. Akhirnya ngotot tetap 2 kali. Saya ke kantor jam 8, telepon berbunyi. Dimarahin Mbak Rati Harjono waktu itu. Sebagai sekretaris pribadi. Mas Budi, sampean kok egois bener? Egois apa Mbak? Itu Imlek 2 kali, yang lain kan cuma sekali. Ngomong sama mbahmu, kalau mbahmu bilang sekali, saya juga senang 1 kali. Tapi beliau tetap ngotot. 17 Februari tahun 2000 di Balai Sudirman. Saya ketua panitia, masih ganteng, rambut masih lebat ya. Itu Mbak Yeni ya, Mbak Yeni. Tadi di gambarnya Berani yang ditampilkan itu ada saya juga, ada Pak Sutioso segala itu Imlek kedua. Imlek kedua ini Imlek pertama ya. Saya belum pernah pidato di depan presiden, gemeteran itu. Ya, gemeteran. Kemudian kalau lagi marah-marah saya ditelepon Pak Johan, tuh bapakmu lagi marah, kamu temenin jalan-jalan itu. Jadi saya itu kayak bolo ketiplak. Kerjanya cuma guyoni Gus Dur gitu loh. Kerjanya guyoni Gus Dur. Pernah suatu saat dia baru di demo perempuan soal undang-undang KDRT. Ya, padahal beliau setuju ada undang-undang itu, tapi kan pengen dicepat. Jadi dia pulang kecapean, dan setiap kali pulang kecapean, dia tidur di satu ruangan, kemudian diinfus oleh Dokter Umar. Nah, saya guyonin Gus, you harusnya ngomong sama kaum perempuan yang konsisten. Katanya anti kekerasan, tapi kalau kurang keras ngamuk. Saya bilang. Gus Dur tuh ketawa ngeklak tuh, sampai infusnya pada jatuh. Saya di giliran disuruh keluar sama Dokter Umar. Mas Budi jangan di dalam katanya, bikin orang jadi infus pada jatuh. Itu agak porno sedikit, nggak apa-apa ya.